Malam yang gelap, keheningan menyelimuti tanah Babilonia, Babil. Namun, keheningan ini menyembunyikan sebuah kenyataan yang menakutkan. Sebuah rahasia yang hingga kini masih membuat dunia terheran-heran. Konon, di lorong-lorong Babilonia, terlihat beberapa individu yang berbeda dari manusia biasa. Mata mereka memancarkan kilauan yang unik. Suara mereka mengandung sihir yang membuat siapapun yang mendengar akan terpukau. Di sekitar mereka, terdapat aura misterius yang membuat orang takut mendekat. Namun pada saat yang sama, mereka juga tertarik untuk mendekati. Siapakah mereka? Apakah mereka manusia biasa, ataukah berasal dari makhluk lain? Ini adalah kisah tentang dua malaikat yang turun dari langit ke bumi, yang dikenal dunia dengan nama Harut dan Marut. Mengapa malaikat-malaikat ini turun ke bumi? Apa misi utama mereka? Dan bagaimana mereka bisa terlibat dalam sebuah ujian yang mengguncang sejarah? Kisah ini bukan hanya tentang ujian dua malaikat, tetapi juga tentang kelemahan manusia, dampak mengerikan sihir, dan sebuah peringatan besar dari Allah. Sahabat-sahabat yang budiman, dalam video kali ini, kita akan menceritakan sebuah kisah yang menakjubkan dan sensasional, yang berpusat pada sihir, ujian, dan kedatangan dua malaikat ke bumi. Dalam video ini, Anda akan mengetahui siapa Harut dan Marut, mengapa mereka diutus ke bumi, apa ujian yang mereka hadapi, dan bagaimana akhir kisah mereka. Jika Anda tertarik pada sejarah Islam dan kisah-kisah yang menakjubkan, pastikan Anda menonton video ini sampai selesai. Subscribe channel ini dan tekan tombol lonceng agar video-video terbaru kami dapat sampai kepada Anda. Sukai video ini dan bagikan juga kepada teman-teman Anda. Dukungan dan komentar Anda memotivasi kami untuk bekerja lebih keras lagi. Latar belakang Babilonia dan munculnya sihir. Sahabat-sahabat sekalian, banyak peradaban telah datang dan lenyap dari muka bumi. Tetapi ada beberapa kerajaan yang tercatat abadi dalam lembaran sejarah. Babilonia adalah salah satunya. Kisahnya tidak hanya menjadi simbol kekuatan dan kesombongan di bumi, tetapi juga disebutkan di pengadilan langit. Inilah tanah tempat terjadinya ujian terbesar bagi sifat manusia, tempat di mana sihir dan kekuatan setan menancapkan kukunya, dan tempat orang-orang yang durhaka kepada Allah dijadikan pelajaran. Perkenalan dengan kerajaan Babilonia dan suasana saat itu. Kerajaan Babilonia adalah salah satu peradaban tertua di dunia, terletak di wilayah yang sekarang menjadi Irak. Fondasinya diletakkan oleh bangsa Sumeria, Akkadia, dan Amori. Namun penguasa paling terkenal yang membawanya ke puncak kejayaan adalah Namrud. Babilonia adalah kota yang megah, memiliki istana-istana besar, menara-menara tinggi, kuil-kuil luar biasa, dan taman-taman yang menakjubkan. Konon, Taman Gantung Babilonia yang terkenal, yang termasuk dalam 7 keajaiban dunia, berada di kota ini. Penduduknya mempraktikkan penyembahan berhala, pemujaan bintang, dan ilmu sihir. Mereka menyembah bulan, matahari, dan planet-planet, meyakini bahwa benda-benda langit tersebut memengaruhi nasib mereka. Di kuil-kuil Babilonia, para pendeta dan penyihir memiliki pengaruh besar. Mereka dianggap ahli dalam ilmu perbintangan, sihir, dan ilmu-ilmu setan. Munculnya sihir di Babilonia, tipu daya setan, dan masalah umat manusia. Masyarakat Babilonia percaya bahwa sihir adalah ilmu rahasia yang dapat membuka misteri alam semesta. Mereka menggunakannya untuk mendapatkan kekuatan, kekayaan, dan untuk menaklukkan musuh. Dikatakan bahwa sihir terbagi menjadi 2 bagian utama. Sihir hitam, black magic, upaya untuk mengendalikan kekuatan setan. Sihir putih, white magic, digunakan untuk meningkatkan kesehatan, kekayaan, dan keberuntungan. Penyihir Babilonia mengklaim dapat berkomunikasi dengan jin, setan, dan roh-roh mati. Mereka mencoba mengendalikan orang lain melalui ritual khusus. Dampak terbesar dari sihir mereka adalah pada struktur keluarga, di mana sihir digunakan untuk menaburkan kebencian antara suami dan istri, mengendalikan raja, dan menghancurkan musuh. Percakapan malaikat di langit
dan ujian Harut dan Marut. Inilah saat ketika Allah melihat kedurhakaan manusia di bumi, mengajukan sebuah pertanyaan kepada para malaikat. Mengapa manusia berbuat dosa? Diriwayatkan bahwa ketika kesombongan dan kefasikan manusia di dunia sudah melampaui batas, para malaikat memohon di hadapan Allah. Ya Tuhan kami, mengapa manusia ini berulang kali melanggar perintah-Mu? Engkau telah menjadikan mereka khalifah di bumi, tetapi mereka terus-menerus bergelimang dalam dosa, terperangkap dalam sihir, fitnah, dan tipu daya setan. Mengapa azab-Mu tidak turun atas mereka? Allah berfirman, "Jika aku memberi kalian otoritas yang sama seperti yang aku berikan kepada manusia, kalian pun tidak akan mampu menghindar dari dosa." Mendengar ini, para malaikat terkejut. Mereka adalah makhluk cahaya yang tidak pernah mendurhakai Allah, selalu sibuk dengan tasbih dan memujinya. Bagaimana mungkin mereka bisa berbuat dosa? Allah berfirman, "Baiklah, aku akan menurunkan kalian ke bumi dan memberikan kalian nafsu, perasaan, dan ujian seperti yang dimiliki manusia. Setelah itu, akan aku lihat bagaimana kalian menghindari dosa." Harut dan Marut, ujian malaikat dan permulaan sihir. Inilah momen ketika Allah memutuskan untuk menurunkan dua malaikat ke Babilonia, yang bernama Harut dan Marut. Mereka diperintahkan untuk hidup di bumi sebagai manusia biasa, merasakan lapar, haus, nafsu, dan menghadapi ujian. Kemudian, akan dilihat apakah mereka dapat menghindari kemaksiatan kepada Allah. Ketika kedua malaikat ini turun di tanah Babilonia, mereka mengamati perilaku manusia dari dekat. Mereka menyadari bahwa manusia terperangkap dalam jaring kekuatan, kekayaan, dan hawa nafsu. Mereka rela melakukan apa saja demi kepentingan diri, bahkan menjual jiwa mereka sendiri. Pada saat itu, beberapa orang bertanya kepada kedua malaikat tentang ilmu sihir. Karena para malaikat diuji atas perintah Allah, mereka mulai mengajarkan sihir kepada manusia. Tetapi pada saat yang sama, mereka memperingatkan dengan keras, "Ini hanyalah ujian. Jika kalian menyalahgunakannya, iman kalian akan terancam." Namun, manusia terobsesi dengan kekuasaan. Mereka rela melakukan apa saja demi keuntungan pribadi. Akibatnya, sihir mulai mendatangkan kehancuran di Babilonia. Orang-orang menggunakannya untuk memisahkan suami istri, mengendalikan raja, dan menyerang musuh melalui sihir. Kegagalan dalam ujian dan penyesalan. Tujuan Harut dan Marut dan sifat manusia. Harut dan Marut dianugerahi pengetahuan yang melimpah oleh Allah ketika mereka diturunkan ke bumi. Mereka memiliki hikmah dan kebijaksanaan. Ketika mulai hidup bersama manusia di Babilonia, orang-orang di kota itu segera tertarik kepada mereka. Orang-orang datang dari berbagai tempat, menanyakan solusi untuk masalah mereka, dan bertanya tentang berbagai ilmu. Para malaikat mengajarkan kebenaran, kebajikan, dan keadilan kepada mereka. Mereka menjelaskan kepada orang-orang bahwa durhaka kepada Allah adalah kerugian terbesar. Seiring berjalannya waktu, para malaikat pun mulai merasakan dampak kehidupan duniawi. Mereka merasa lapar, haus, dan membutuhkan istirahat. Yang terpenting, mereka mulai merasakan emosi yang dialami manusia. Orang-orang Babilonia sangat cerdik. Mereka dengan cepat menyadari bahwa Harut dan Marut bukanlah manusia biasa, melainkan memiliki ilmu dan hikmah khusus. Beberapa orang mendekati mereka dan bertanya, "Kami dengar kalian adalah orang yang sangat berilmu. Bisakah kalian mengajari kami ilmu yang dapat membuat kami mengalahkan orang lain?" Para malaikat menjawab, "Ilmu ini adalah ujian. Jika kalian menggunakannya dengan cara yang salah, ia akan menghancurkan kalian. Namun, manusia secara naluriah mendambakan kekuasaan dan otoritas. Mereka ingin belajar sihir agar bisa berkuasa atas orang lain, mengalahkan musuh, dan menjalankan hidup sesuai keinginan mereka." Harut dan Marut berulang kali memperingatkan, "Kami dapat memberikan ilmu ini sebagai ujian bagi kalian. Tetapi ingatlah, siapapun yang menyalahgunakannya akan kehilangan imannya." Namun, daya tarik sihir begitu kuat.
Banyak orang datang mencari ilmu ini. Sebagian menggunakannya untuk kebaikan, tetapi sebagian besar menggunakannya untuk kejahatan. Ujian kecantikan. Fase ujian yang sebenarnya dari Allah kini dimulai. Seorang wanita yang sangat cantik dan mempesona di Babilonia, yang namanya dalam beberapa riwayat disebutkan Zuhra, datang menghadap mereka. Kecantikannya luar biasa, dan senyumnya yang menarik bisa menipu orang yang paling bijak sekalipun. Dia datang kepada Harut dan Marut dan berkata, "Saya ingin mengajukan sebuah pertanyaan kepada kalian. Jika kalian menjawabnya, saya akan memberikan sesuatu yang berharga." Inilah momen di mana para malaikat harus menghadapi kenyataan mereka sendiri. Akankah mereka mampu mempertahankan ilmu dan hikmah yang diberikan Allah? Akankah mereka tidak terjerat dalam perangkap hawa nafsu dunia? Tujuan Harut dan Marut adalah untuk memperingatkan orang-orang tentang bahaya sihir. Tetapi daya pikat sihir begitu kuat, sehingga orang-orang mengabaikan nasihat mereka. Perlahan-lahan, sihir menjadi umum di Babilonia. Keluarga-keluarga berantakan, orang-orang saling mencurigai, dan kasih sayang berubah menjadi kebencian. Melihat semua ini, Harut dan Marut mulai menyadari bahwa mereka yang datang untuk menguji orang lain, kini terjebak dalam ujian yang berat. Kehancuran Babilonia dan akhir kisah Harut dan Marut. Pembalasan ilahi. Ketika Harut dan Marut gagal dalam ujian dan terjerumus dalam dosa, kemurkaan Allah menimpa mereka dengan keras. Kekacauan terjadi di langit, dan para malaikat terkejut bahwa mereka yang diutus Allah untuk menjadi ujian kini gagal. Allah menjatuhkan azab yang keras kepada keduanya dan mengumumkan hukuman yang sangat menyakitkan. Diriwayatkan bahwa ketika mereka diperlihatkan perbuatan mereka, mereka menyesal dan memohon ampunan di hadapan Allah. Pada saat itu, mereka diberi pilihan, menghadapi azab keras di dunia atau di akhirat. Harut dan Marut memilih azab dunia. Akhir kisah. Atas perintah Allah, Harut dan Marut dihukum di Babilonia. Mereka digantung terbalik di sebuah sumur yang gelap dan dalam di Babilonia. Inilah tempat di mana mereka datang untuk mengajarkan sihir, namun kini menjadi penjara mereka. Mereka dijatuhi hukuman untuk tetap di sana sampai hari kiamat, terus-menerus merasakan azab. Mereka tidak bisa bergerak bebas di bumi dan tidak bisa kembali ke langit. Kesimpulan, hakikat sihir dan kewajiban kita. Sihir adalah fitnah. Kisah ini mengajarkan kepada kita hakikat sihir dan perbuatan setan, serta betapa mengerikannya akibat mendurhakai perintah Allah. Tidak ada seorang pun yang dapat lolos dari ujian Allah, seberapa tinggi pun kedudukannya. Sihir bukanlah sekedar imajinasi, melainkan kenyataan yang hakiki, yang keberadaannya dikuatkan oleh Al-Quran dan hadis. Para penyihir meminta bantuan dari kekuatan setan, dan sebagai imbalan atas pengabdian mereka, mereka mempelajari perbuatan yang membuat manusia terheran-heran. Perlindungan dari sihir. Untuk melindungi diri dari pengaruh sihir, Al-Quran dan hadis memberikan banyak petunjuk. Cara yang paling efektif adalah dengan berlindung kepada Allah dan memperkuat ibadah sehari-hari. Nabi Muhammad SAW mengajarkan kita bahwa membaca surah Al-Falaq, surah An-Nas, dan surah Al-Ikhlas sebanyak 3 kali setelah sholat subuh dan maghrib adalah benteng terbaik dari sihir. Demikian juga membaca doa-doa matsur seperti A'udzu bikalimatillahi ta'ammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan segala apa yang Dia ciptakan. Juga sangat efektif dalam melindungi diri dari sihir. Berdasarkan riwayat Muslim, Nabi SAW bersabda, "Barang siapa mendatangi tukang sihir atau peramal dan membenarkan ucapannya, maka sholatnya tidak akan diterima selama 40 hari." Hadir era Muslim. Oleh karena itu, kita harus menjaga diri kita dari segala bentuk bisikan setan dan tipu daya sihir, dan selalu memohon perlindungan kepada Allah. Penutup, sahabat-sahabat yang mulia, ujian Harut dan Marut mengajarkan kita bahwa ilmu dan kekuasaan di dunia adalah tanggung jawab besar. Jika ilmu disalahgunakan,
ia dapat menjadi penyebab kehancuran dan fitnah. Kisah ini mengajarkan kita pentingnya kesabaran dan keteguhan dalam menghadapi ujian Allah. Jika tidak, akibatnya bisa berupa kehancuran dan kebinasaan. Di zaman sekarang pun, setan terus berusaha menyesatkan manusia melalui berbagai cara. Ia ingin menjauhkan manusia dari Allah melalui sihir, tahayul, dan fitnah lainnya. Kita harus berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah, memohon perlindungan Allah setiap saat, dan menjauhi segala sesuatu yang dapat menjerumuskan kita ke dalam fitnah setan. Semoga Allah melindungi kita dari segala fitnah dan ujian, dan menganugerahkan kita taufik untuk berjalan di atas Syiratal Mustaqim, jalan yang lurus. Amin. Jika Anda menyukai video ini dan ingin menonton lebih banyak konten yang menguatkan iman, silakan subscribe channel kami, sukai video ini, dan bagikan pendapat Anda di kolom komentar. Semoga Allah melindungi kita semua dari setiap fitnah. Amin.